Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa dijawab ya. Oke. Jadi ini mau bahas tentang kerajaan-kerajaan Nusantara dulu. Ya. Kayaknya kan dulu Nusantara tuh isinya kerajaan-kerajaan yang adidaya gitu, yang benar-benar besar, kuasanya juga, gitu ya. Kesannya kayak sulit ditaklukkan. Iya. Isinya tuh banyak orang-orang sakti, terus katanya tuh ada ajaran Jawa Dwipa itu yang katanya makanya bikin orang-orang Nusantara itu sakti dan sulit ditaklukkan gitu loh. Nah itu kok bisa pada akhirnya tuh bisa lengah dan ditaklukkan sama orang-orang Belanda dari negara yang kecil, kan nggak seberapa dibanding Nusantara. Iya. Itu mungkin bisa dijawab dulu yang itu. Ya, alhamdulillah ada pertanyaan tentang berkaitan Indonesia di masa kemarin dan masa lalu. Karena kalau kita mempelajari masa lalu, pasti ada satu hal yang itu bisa untuk modal berbagai masa depan. Jadi kalau kita sekilas saja nih ya, biar singkat, kalau mengetahui cerita tentang kejayaan kerajaan-kerajaan Indonesia yang luar biasa dari zaman Singosari, zaman Majapahit hingga zaman Mataram, itu semuanya luar biasa. Intinya dipenuhi orang-orang yang sakti, mandraguna, raja-raja yang agung bijaksana, orang-orang prajuritnya yang gentur bertapa, yang secara garis besar intinya kalau hidup di tanah Jawa khususnya atau Nusantara itu mesti dijamin lahir batinnya kuat. Istilahnya ada istilah Jawa itu ora tedas tapak paluning pandai, artinya orang rata-ratanya kepala senjata semuanya, termasuk kepala peluru. Nah, masa kerajaan yang begitu lama ratusan tahun ini sulit dikalahkan oleh saling bertikai pun waktu itu berpecah belah antara kerajaan juga tetap mereka bertahan dengan baik. Pada suatu saat sekitar tahun 1600-an sekian ada pedagang kecil, sekumpulan pedagang kecil namanya VOC Belanda itu tiba-tiba bisa mengaruhi dan lama-lama mengalahkan dan membentuk kerajaan Hindia Belanda yang menguasai kerajaan seluruh Nusantara. Bayangkan dulu Majapahit yang membangun Nusantara begitu luasnya dengan perjuangan yang amat sangat luar biasa. Kerajaan Majapahit masa datang sekelompok kerajaan bukan kecil, Belanda itu mungil karena kalau jumlah penduduk dibanding Indonesia jauh. Nah, datanglah orang-orang luar yang dengan hanya kemampuan lahir saja. Kemampuan lahir itu misalnya dia pandai berdagang, dia tidak sakti, sama sekali tidak sakti, mengalahkan orang Indonesia Nusantara yang ada raja-rajanya, ada prajuritnya, ada kekayaan luar biasa, dikalahkan dengan mudah. Nah, ini yang tidak nalar, hanya cukup dikempongi dengan Belanda bisa mengalahkan Indonesia karena dengan menguasai politik divide et impera atau memecah belah. Dan pecah belah itu sebanyak apapun orang Indonesia kesaktinya bisa kalah semuanya. Jadi kalau dipikir jeling tidak nalar. Selemah-lemahnya kerajaan itu dengan orang yang hanya menguasai lahiriah orang Belanda itu tidak kalah. Apalagi ceritanya luar biasa. Orang semangatnya sangat luar biasa ketika kerajaan Indonesia. Tapi ketika dihadapkan dengan Belanda yang kerajaan mungil, bahkan kerajaannya sana itu di bawah laut. Lautnya lebih tinggi daripada daratan. Mereka ke Indonesia, seolah-olah begitu banyak orang Belanda. Canggihnya senjata apapun, sini sudah terkenal kebal senjata. Kalau mau dipecah belah, orang yang loyal sama raja kerajaan itu tetap banyak, lebih banyak daripada orang Belanda. Kok bisa kalah? Akhirnya VOC bisa menguasai, mendirikan Hindia Belanda bisa jadi kerajaan. Jadi kuasa Ratu Wilhelmina dan seterusnya itu. Yang akhirnya mereka menguasai Indonesia hingga katanya kurang lebih 350 tahun. Nah, sampai akhirnya bisa lepas oleh zaman Pak Presiden Soekarno dengan cara-cara yang tidak nalar. Kenapa tidak nalar juga? Setelah Presiden Soekarno memegang
Indonesia dengan kesederhanaannya, dengan ya kenapa tidak nalar? Karena Pak Warno itu orang miskin dan tidak bermodal. Tapi kenapa bisa mengalahkan Belanda? Nah, tidak nalarnya gimana? Bukan dengan langsung Pak Karno sendiri, tapi dengan tiba-tiba saja Jepang menjajah, menguasai, menyerang Belanda. Belanda kalah. Pada Jepang kurangnya sedikit, Belanda sudah banyak katanya menguasai Indonesia ratusan tahun. Hanya sekali libas oleh Jepang yang jumlahnya sedikit. Jepang menguasai 2 atau 3 tahun. Nah, Jepang yang kuatnya luar biasa, tiba-tiba dibom Amerika, bom nuklir itu Hiroshima, kalah. Akhirnya Jepang pulang, Indonesia menguasai dan merdeka. Ketika itu Belanda yang sudah terlanjur kaya banget, ratunya terkaya sedunia, Ratu Wilhelmina. Kemudian ketika tahun 45 sudah hasil proklamir merdeka, Belanda ingin menguasai kembali, menjaga kembali. Dengan apa yang ada itu, dengan kekayaan yang luar biasa, harusnya mudah sekali merebut Indonesia dibanding dulu ketika dan VOC dan setelahnya itu masih mungkin tidak sekaya setelah penjajahan Indonesia lama. Itu pun merebut susah, orang berkali-kali sampai kayak gitu. Indonesia yang dengan bambu runcingnya setelah Indonesia merdeka itu tetap bisa mengalahkan Belanda. Itu juga nggak nalarnya karena Belanda yang sudah demikian besar malah kalah dengan orang Indonesia yang bambu runcing. Nah, oleh karena itu kita harus berpikir kritis tentang kenapa Indonesia bisa kalah. Itu bukan karena DIY perang, tapi ada satu hal yang lain. Nah, ini bisa dibahas. Sayangnya harus di forum diskusi atau dialog di lain karena panjang gitu kalau membahas tentang Indonesia lama dijajah. Salah satu hasilnya dari penjajahan Belanda itu adalah adanya penciptaan kloning palsu tentang keturunan Nabi Muhammad di Indonesia. Nah, karena pejuang-pejuang yang gigih di Indonesia itu yang paling ditakuti Belanda itu para keturunan Nabi yang dinamakan Sayyid itu. Nah, para Sayyid itu kemudian melalui orang-orang keraton dalam perjanjian bahwa orang Sayyid itu akan dikotakkan, dipinggirkan. Ada yang dipinggirkan, ada yang diburu untuk dibunuh. Kemudian orang Belanda menciptakan turunan Nabi palsu. Mereka mendatangkan orang Arab dari Yahudi, tapi yang di zaman itu wajahnya ke Arab-Araban, padahal sudah bukan ke Araban tapi semu-semu India itu. Kemudian perjanjianlah mereka untuk diangkat jadi ulama dan sebagainya, dibikin buku keturunan dan semuanya palsu. Namun watak tidak menunjukkan watak mereka sebagai keturunan Nabi. Kalau masalah mereka mempelajari agama, karena agama pun belajar dengan mudah bisa. Quran itu bisa dihafal oleh orang-orang yang hanya belajar agama masa lahir. Hadis bisa dihafal juga. Nah, sampai sekarang alhamdulillah dengan adanya waktu dan doanya orang-orang yang soleh, yang ikhlas berdoa, akhirnya nampaklah bahasanya para Habib itu bukan turunan Nabi. Para turunan Nabi yang asli sekarang bersembunyi. Rata-rata menjadi para kiai di Indonesia itu adalah turunan Nabi semua rata-rata. Iya, tapi mereka tidak berbangga diri, meskipun 1-2 ada yang mereka setelah mereka sadar turunan Nabi ya agak sedikit berbangga diri ya. Kalau kita lihat di TV atau YouTube banyak itu. Oh, iya. Itu akan mengembosi dengan sendirinya. Kalau turunan Nabi yang asli dia bisa menyembunyikan, hanya dia berjuang dengan cara-cara yang benar, maka makin lama kekuatannya semakin besar. Suatu saat nanti akan ketahuan. Nah, saya kira begitu ya tentang Indonesia ini. Saya hanya menggarisbawahi bahwa sebenarnya tidak nalar Indonesia dikuasai oleh Belanda yang secara batin itu lemah sekali. Masa bisa menjajah Indonesia yang banyak raja yang lemah. Kemudian banyak hal yang janggal yang lainnya nanti bisa ditanyakan tentang kerajaan di Indonesia ya. Saya kira begitu ya. Boleh ditanya nanti di kolom komentar, kalau kita jawab di kolom komentar juga tentang kerajaan dan apa tadi saya jelaskan. Begitu. Jadi kenapa tuh kok bisa? Kenapa apa? Iya, kenapa kok bisa ditaklukkan Belanda itu? Oh, karena Belanda ya menurut analisa kami dibacking oleh
dunia tidak kelihatan. Dunia tidak kelihatan yang itu memang tidak senang dengan dengan agama-agama yang dianggap baru menjajah Pulau Jawa itu. Islam maksudnya? Ya, misalnya Muslim. Makanya orang Belanda kan membawa agama yang non. Sebenarnya bagi kita sih nggak masalah mau agama apapun, mau di tanah Jawa, di Indonesia itu masalah. Yang penting membawa kedamaian. Tapi pada praktiknya Belanda tidak membawa kedamaian, membawa penyiksaan dan banyak hal yang tidak baik itu. Ini saya bicara di luar agama loh ya, Belandanya itu. Nah, unsur lainnya membagi Belanda itulah yang membuat Belanda jadi sulit terkalahkan. Dan kemudian dilanjutkan sama Jepang itu. Iya. Jepang itu juga di backing. Jepang juga di backing oleh pihak lain, makanya Belanda yang demikian kuat katanya itu diserangannya berapa hari aja oleh Jepang langsung kalah semuanya. Berarti ini bicara backing itu bukan entitas manusia ya? Bukan, entitas dunia lain. Makanya tadi saya bilang kalau dibicarakan di majelis sekarang itu bisa panjang. Terus menurut sejarah tuh tercatat kerajaan di Nusantara kan dulu ya gagah gitu kan ya kesannya. Iya. Kok kayak nggak ada bekasnya gitu? Iya. Pertanyaannya kan apakah ada bekas kerajaan mana yang kerajaannya masih? Ya ada pun itu cuma sisa reruntuhan apa? Mungkin kalau di logika apa karena lokasinya Nusantara ini kan di garis gunung api, jadi semua tertimbun dalam tanah saat letusan-letusan gitu mungkin ya, atau mungkin ada alasan lain yang sebenarnya. Ya kalau dari para arkeolog mengatakan ada tertimbun, banyak ditemukan bekas kerajaan dan sebagainya, tapi itu tidak match dengan keterangan di buku-buku, di kitab-kitab orang Cina yang mereka memberikan informasi yang akurat sekali bahasanya kerajaan-kerajaan besar di Cina itu kalah oleh kebesaran kerajaan di tanah Jawa. Makanya orang Cina dulu sering raja-raja utusan untuk ke Indonesia pada menyambung silaturahim dengan orang-orang Indonesia. Karena begitu megahnya itu mengisahkan kerajaan, misalnya kerajaan Kalingga itu kayak begitu, kayak istana Gading, kerajaan Majapahit zaman Prabu Hayam Wuruk diceritakan di kitab Cina juga, istana Mas dan Gading juga sama. Uang besarnya luar biasa, ya pagarnya, ya tamannya luar biasa besarnya, ya, pagarnya tinggi-tinggi. Nah, berarti kemana? Kalau misalnya ada gunung meletus kemudian membenamkan, itu sebenam-benamnya kerajaan yang banyak di Indonesia, di Jawa, itu suatu saat mesti ketemu. Karena apa? Pembangunan gedung-gedung itu selalu menggali dan menggali. Ada juga menggali untuk kepentingan eksplorasi minyak dan sebagainya, pasti akan menemukan. Tak satu pun. Candi-candi yang terbenam saja 5 meter, 6 meter di bawah tanah bisa ketemukan. Maksud kerajaannya lebih tinggi dari candi tidak ditemukan, itu nggak nalar. Kalau tahu sekarang ada bekas kerajaan itu tinggal kecil-kecil, bekas bangunan-bangunan yang kecil, mungkin bekas taman, bekas apa, itu kecil-kecil sekali. Sangat tidak sesuai dengan keterangan yang ada di kitab-kitab Cina tentang besarnya kerajaan di tanah Jawa. Ya sekarang yang jelas saja di Jogja itu yang peninggalan itu kota gede yang sekarang jadi makam. Masa kerajaan Mataram sekecil itu ya tidak nalar, itu hanya sisa aja yang dikeluarkan. Nah, kemanakah kerajaan-kerajaan yang dulu besar dan sekarang hilang? Dan harta-hartanya yang demikian kaya, kerajaan itu di mana? Tentu saja ada catatan sendiri yang judulnya hampir sama dengan yang kaitan dengan entitas yang dibalik Belanda tadi. Disembunyikan gitu? Iya, disembunyikan atau dibawa ke dunia sana. Nah, dalam tujuan? Nah, dengan tujuan memang karena yang dibawa itu bukan hanya kerajaannya, tapi raja-rajanya dan keluarga dan sebagian prajurit dibawa ke sana semuanya. Apakah itu mungkin dan bisa atau hanya khayalan? Kalau di Quran itu pernah diceritakan ketika Nabi Sulaiman memboyong kerajaannya Ratu Bilqis ke sini, itu diboyong lengkap, ditambah-tambah sedikit mana. Itu memboyong kerajaan itu memang sudah ada di ilmu kitab itu.
Nah, makanya ketika diwarisi oleh seorang ratu atau raja yang ilmunya bisa membangun kerajaan, nah, sama juga kerajaan-kerajaan di Jawa atau di Nusantara semuanya dimasukkan ke dunia sana. Kenapa? Karena mereka pada saat hidup itu memuja dunia sana dengan demikian baiknya, dengan tulus ikhlasnya memuja dunia sana, akhirnya oleh dunia sana dibawa ke sana. Dalam rangka apa nih? Menyelamatkan atau apa? Ya semacam membalas mereka karena sudah memuja. Ya dipuja itu bukan alam barzah, bukan alam itu, tapi alam sana. Kalau raja diistilahkan moksa, kalau kerajaan juga dimoksakan, dihilang ke dunia sana. Dia sekarang masih hidup. Banyak loh orang yang punya pengalaman seolah mimpi apa kayak di dunia zaman dulu, ya pasarnya kerajaannya, ya dia di dalam kerajaan itu kayak zaman dulu. Banyak orang cerita begitu, katanya mimpi di mana kayak, padahal benar. Dibawa ke alam sana yang sekarang, yang dulu pernah ada, sekarang masih di sana. Iya, aku sering. Ya tidak hanya kamu, tapi beberapa orang itu cerita di medsos banyak sekali begitu, dan mereka bingung. Yang ditanya pun juga bingung. Oh itu halusinasi, itu hanya mimpi, dan padahal itu kayak peristiwa nyata. Kita dibawa ke sana, alam sana yang masih utuh semalam-malamnya. Itu akan sampai suatu hari akhir mereka juga akan mengalami kerusakan atau hilang juga dan meninggal juga. Itu ada yang lain? Bentar, kenapa? Maksudnya oke lah kalau misalkan orang-orangnya dibawa nggak apa-apa, karena tadi yaitu menyembah gitu kan, intinya kayak diselamatkan gitu. Tapi ya bekas kerajaannya itu loh, padahal kan bekas kerajaannya itu kan bisa jadi pembelajaran orang Indonesia atau orang luar negeri. Itu kayak kerajaan di Eropa itu kan bahkan sampai sekarang tuh masih berdiri gagah. Bangunannya bagus-bagus banget, apalagi yang di Edinburgh. Kalau Bapak ingat, di UK ya, Scotland atau mana itu, Edinburgh itu kan jejak kastil-kastilnya itu masih bagus-bagus, masih sempurna gitu. Kan akhirnya kan bisa jadi pembelajaran, oh ternyata dulu kayak gini gitu kan. Iya, betul. Nah itu kenapa kok sampai di bawah gitu? Untuk yang luar negeri kayak di Korea, Cina, bahkan kalau di Cina kalau ada wisata pergi ke kerajaan Cina yang zaman dulu, sekarang masih utuh. Korea juga itu besar banget, sampai jalan saja capek jalan mereka. Kemudian di sana Birmingham, kemudian di sana yang sekarang lagi diserang Iran juga punya bekas kerajaan lama juga masih besar sekali. Dan banyak yang di Eropa dan sebagainya, mereka itu rata-rata menyembah, memujanya hampir sama dengan yang di Nusantara, tapi mereka masih kerajaannya masih tidak dibawa ke sana. Hanya yang di Nusantara saja yang dibawa ke dunia lain sana. Mereka yang di luar kita mungkin ada tapi jarang. Kenapa? Karena ada juga yang dibawa ke sana. Kayak di daerah Amerika Latin ada beberapa kerajaan yang dibawa ke sana juga. Misalnya di Argentina, Brasil itu ada kerajaan tertentu yang sekarang dibawa ke sana. Serajanya, serakyatnya juga sebagian. Jadi kenapa? Ya itu semacam upah balasan dari yang pernah dipuja atau disembahnya. Iya, maksudnya kenapa kerajaannya itu dibawa gitu? Karena kan bisa buat belajar kita. Oh, kalau tidak dibawa di sana nanti dia akan kaku kalau hidup di alam baru, di bangunan baru. Jadi di sana masih kayak di rumahnya sendiri, kayak biar feel home gitu loh. Biar kerasan betah, karena ya di alamnya masih utuh kayak gitu. Tapi mereka tahu itu kalau udah pindah bukan di bumi lagi, bukan di alam kita gitu. Tahu, ya tahu sekali. Makanya semuanya di bawah gitu. Cuman di sana umurnya kan tidak beranjak naik, tidak bertambah, karena dimensinya beda. Iya, stagnan. Nah itu banyak raja-raja yang sekarang di sana itu dari zaman Udayana, Erlangga, Singosari, Majapahit, Prabu Brawijaya, Mataram dan sebagainya itu sekarang masih bisa bertemu mereka di waktu-waktu tertentu untuk modal pembicaraan atau rapat rutin atau bahasa Jawanya pasewakan begitu. Kemudian pada kegiatan seharian mereka juga ada ngaji, ada belajar juga begitu. Dan lucunya antara mereka tidak saling bisa mengunjungi, kayak di kafling alam yang
Misal raja ini kafirnya alam ini kan, zaman Prabu Prabu siapa Anglingdarma ini di kapling sendiri, nggak bisa campur ketemu dengan Prabu Erlangga, nggak bisa ketemu dengan Prabu Jayabaya. Kecuali pada jadwal tertentu baru bisa, itu aja di rumah atau di istana khusus ya, mereka bisa bertemu semuanya. Nanti bisa udah ke masing-masing lagi. Yang begini ini memang susah, tapi memang begitulah adanya. Kalau mereka belum bisa melihat, merasakan dan mengerti sendiri maka akan. Berarti rasanya kayak multi unit. Ini kan hanya cerita, hanya kisah gitu ya, silahkan karena tidak sendiri. Tapi itu nalar sekali kalau dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa di Quran, di kitab itu nalar. Memindah kerajaan itu nalar sekali. Begitu ya. Ada yang lain kaitan kerajaan di Indonesia. Itu aja sih dari Bapak, ada tambahan? Ya, itu kayaknya itu kepercayaan tentang Kanjeng Ratu itu menjadi fenomena kan di tanah Jawa. Oh ya, berarti ini semua ada kaitannya sama Kanjeng Ratu Kidul kan? Iya, karena rata-rata kerajaan di Indonesia itu semuanya memuja ke sana semuanya. Semuanya? Iya. Kerajaan semua? Meskipun definisinya bisa berbeda, definisi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera itu mendefinisikan adanya sebuah ratu di entitas lain itu yang mendukung kerajaan mereka itu bisa berbeda. Sebenarnya tokohnya sama. Tokohnya sama. Hanya berbeda busana, berbeda cara untuk menemui mereka. Ya. Pantesan kalau di sejarah-sejarah tuh rata-rata banyak perubahan itu karena wanita, satu wanita. Iya, pokoknya bumi pertiwi itu. Ibu Bumi Pertiwi atau bahasa alam sana Bumi Pratiwi, Dewi Pratiwi. Jadi tadi saya cerita tentang kerajaan-kerajaan dan Belanda dan sebagainya tadi, bukan itu sudah cerita yang menjadi referensi. Kalau hanya referensi ya untuk apa? Tidak ataupun tidak masalah. Mendingan kita lugu tidak apa-apa begitu. Tapi kenapa kita harus tahu yang tadi saya ceritakan yang itu? Karena ada sesuatu yang untuk menggelitik hati kita, karena pernah dikatakan bahwasanya Quran ini adalah isinya alam raya. Sedangkan Quran segitu banyaknya tidak mungkin dihafalkan kalau seperti orang biasa kita atau dimasukkan. Nah, sudah diringkas, pernah saya ceritakan, Quran diringkas di surat Fatihah. Nah, surat Fatihah itu ringkasan betul. 7 ayat itu meringkas dari 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Semua diringkas, kehidupan diringkas di sana semua. Nah, kehidupan di langit bumi ini sudah berjalan miliaran tahun, ribuan kehidupan yang sedemikian banyaknya. Nah, kita ini di kehidupan yang terakhir, ribuan kehidupan yang pernah digelar di bumi, langit bumi ini seperti hanya banyaknya buih di lautan, banyak butir pasir di gurun. Nah, kita ini salah satu titik butir pasir di kehidupan yang terakhir. Ya, segitu bosannya kuasa Gusti Allah sampai sulit kita menceritakannya. Nah, kalau ingin tahu tentang kehidupan yang beribu-ribu lapis tadi yang pernah ada, itu belajarlah Quran, belajarlah alam. Nah, sudah diberi kemudahan oleh Maha Kuasa, yaitu dengan cukup sinau ringkasannya aja di Fatihah. Nah, Fatihah itu di download, dimasukkan ke dalam diri. Bagi kita ini HP, maka masukkan ke HP kita, di download sampai loadingnya masuk semuanya. Karena Fatihah ini kode tapi sudah diringkas, ya tetap butuh memori yang cukup lah. Nah, memori yang cukup ini, hati kita ini ibarat seperti HP. Nah, biar Fatihah bisa masuk, Quran bisa masuk, alam bisa masuk, ini harus hati kita harus kokoh, bakoh, kuat, bening, dan berilmu. Itu hanya bisa didapatkan bila kita mau ngaji di tempat yang benar sehingga bisa ditemukan rahasia ilahi, rahasia diri, dan kita bisa, tadi saya katakan, bisa melihat alam semesta yang gelarnya ribuan tahun, miliaran ini bisa dilihat dengan seksama dengan kita menguasai ilmu alam atau ilmu kitab dalam sekarang Quran. Makanya Quran itu diturunkan terakhir setelah kitab-kitab yang lain, dan kitab-kitab terdahulu itu tidak
Mereka tidak salah, bukan nyimpang, tapi memang karena sudah ada tapi disempurnakan oleh Quran. Nah, saran saya mumpung ini bulan Ramadan atau setelahnya Ramadan juga, itu carilah satu hal yang membuat hati kita itu bisa menampung semesta alam ini. Insya Allah sebelum membuka alam ini tentu dengan asma atau sifatnya yaitu Rahman Rahim atau belas kasih. Hanya alam ini dibuka dengan belas kasih. Nah, dengan sifat belas kasih ini tentu kita baru bisa membuka alam semesta. Pelajarilah yang itu dengan ilmu, dan ilmu akan nanti bisa memegang amalan-amalan yang pas. Amalan yang pas itu sedikit dijalani, benar-benar dipahami, diyakini. Kemudian ibarat orang menembak itu antara mata, skala, titik, dan sasaran itu segaris lurus. Tembaknya pas. Jadi sedikit nggak apa-apa tapi kena betul, daripada puasa ratusan hari, kemudian zikir ribuan kali dan sebagainya tapi tidak pas karena ilmu yang dipelajarinya kurang pas sehingga mengarahkan ke niatnya kurang pas juga. Artinya kalau toh berhasil, hasilnya juga tidak seberapa. Jangan pernah mengkotakkan Quran atau amalan itu dengan niat kita, mengecilkan artinya. Biarkan Quran atau amalan atau ayat itu turun dengan sendirinya, dengan haknya, dengan aslinya suruh pada diri kita. Jangan dikotakkan aku ngamal ini mansuki, aku ngamal ini maksudti dan sebagainya, itu mengecilkan sendiri ya. Kita hanya mohon haknya, mohon keberkahannya, mohon mujizatnya agar turun dalam diri kita, agar diri kita ini bisa bermanfaat untuk alam raya dan seisinya sehingga kita bisa membantu kebenaran tegak. Nah, kalau bahasa tingginya kita membantu Gusti Allah. Tapi dalam bahasa rendahnya kita itu membantu Rasulullah atau Nabi untuk umat yang dicintainya. Makanya ciri khas semua Nabi itu mesti cinta pada umatnya. Ciri khas umat Nabi yang baik, yang benar jalannya itu pasti cinta pada umat Nabi. Segala kehidupannya dikerahkan, diupayakan bagaimana agar bisa membantu kanjeng Nabi, sama saja dia membantu Gusti Allah. Mana mungkin dia bisa membantu Nabi atau Gusti Allah kalau dia tidak menyadarkan diri untuk menerima Quran yang isinya luar biasa tadi. Nah, untuk hal ini biar tidak terjadi, maka kubu-kubu negatif mencegah dengan berbagai macam cara. Artinya niatnya biar salah, jangan sampai ketemu orang yang benar, amalnya Fatihah biar salah dan sebagainya. Pokoknya biar intinya jangan sampai ada orang-orang yang mengerti alam raya hebat ini. Itu ada yang dari negatif murni, ada juga yang dari kubu entitas lain yang dia punya agama tersendiri tapi tidak mau sholat, tidak mau tersaingi oleh manusia yang punya agama yang sempurna. Padahal sekali lagi agama Islam ini bukan untuk menghilangkan agama sebelumnya tapi untuk menyempurnakan. Sehingga apa yang dia jalani biar tambah sempurna dengan Islam. Dengan keterangan ini saja, rata-rata mereka yang mendengar agama itu belum tentu ikhlas untuk menerima Islam karena masih rasa egonya pada agamanya, egonya pada itu masih fanatikanya masih kayak anak-anak itu. Ya itu terserah ya, kita harus menghormati, harus mencintai mereka karena mereka makhluk Tuhan yang diciptakan dengan belas kasih juga. Saya kira begitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh tanya lewat komen, nanti kita jawab lewat komen. Kemudian ada usul apa, bisa milih tema untuk dialog diskusi mendatang. Sekian, monggo, selamat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.